menentukan garis-garis sejajar dan yang saling tegak lurus. Nah, bagaimana cara kita menentukan persamaan tersebut? Ya, berikut kita simak video selanjutnya. Nah, di gambar Ibu sudah tersedia sebuah gambar eskalator. Kalian tentu pernah menaiki eskalator ini. Pernahkah terpikirkan oleh kalian, tangga yang sering kalian pegang, kanan dan kirinya itu adalah merupakan garis sejajar satu sama lainnya. Dan tahukah kamu bahwa garis-garis sejajar itu diperlukan sebuah nilai gradien yang sama. Nah, sekarang kita coba memahami kembali tentang garis-garis yang sejajar ini. Perhatikan dua buah garis, yaitu L1 dan L2. Nah, sekarang kita akan mencari gradien dari L1. Masih ingat kalian menentukan gradien melalui grafik? Misalkan Ibu ambil titik di sini sama titik yang di sini. Bagaimana cara mencari gradien pada grafik ini? Pertama, kita jadikan garis ini merupakan segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya. Nah, berapa tinggi titik ini ke siku-siku ini? 1, 2, 3. Berarti ini tingginya 3. Kemudian ke kirinya berapa kotak? 1, 2, 3. Nah, maka untuk gradiennya M, misalkan di sini M1, yaitu Y-nya, perjalanan sumbu Y-nya kita bagi dengan perjalanan sumbu X-nya. Di mana Y ini turun 3 langkah, berarti negatif 3, dibagi dari sini ke kiri 3 langkah, berarti dibagi juga negatif 3. Negatif bagi negatif, positif, yaitu 3/3 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat gradien dari grafik L2. Kita ambil dua buah titik di sini. Misalkan di sini titik yang pertama, di sini titik yang kedua. Kita buatkan lagi perjalanannya dari titik ini mau menuju ke titik yang di bawah. Berarti dia turun dulu, sumbu Y-nya turun. Turunnya itu 3 langkah. Kemudian ke kiri 3 langkah. Maka gradiennya juga negatif 3 per negatif 3 yaitu 1. Jadi di mana M1 sama dengan M2. Dikatakan kedua garis L1 dan L2 itu sejajar apabila M1 sama dengan M2. Nah, sekarang kita perhatikan grafik yang berada di sebelah kanan. Di mana L1-nya miring ke kiri, garis ini. Berapakah gradien dari garis ini? Kita ambil lagi dua buah titik potong. Di sini, ya. Kita buatkan segitiga dulu. Segitiga siku-sikunya. Di sini siku-siku. Dari titik yang di atas mau menuju titik yang di bawah, dia perjalanannya harus lurus ya. Tegak lurus dulu ke bawah, yaitu sejajar dengan sumbu Y. Berapa satuan ke bawahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 langkah. Kemudian ke kanan 2 langkah. Karena dia turun, maka M1 sama dengan negatif 5. Nah, kemudian ke kanan positif 2. Jadi negatif 5/2. Nah, sekarang kita lihat garis L2. Kita ambil dua buah titik potong dari garis ini. Kita ambil misalkan di sini titik potong yang pertama, kemudian titik potong yang kedua. Di mana di sini yang kita ambil ya? Oh, ini saja ini. Di sini boleh ya kita ambil satu lagi. Kita perhatikan di sini. Turun dulu 2 langkah, kemudian ke kiri. Berapa langkah? Kita hitung. Turunnya 2. Ke kirinya 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Nah, berarti gradien dari L2 turun itu negatif 2, ke kiri itu negatif 5.
berarti positif 2/5. Negatif bagi negatif yaitu positif. Nah, sehingga M1 kalau kita kalikan nanti dengan M2, tentu hasilnya adalah negatif 5/2 dikali dengan 2/5. 2 dibagi 2 itu 1, negatif dibagi 5 itu adalah negatif 1. Negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Maka dikatakan L1 tegak lurus terhadap L2. Kenapa? Karena M1 dikali dengan M2 menghasilkan negatif 1. Nah, bagaimana cara kita menentukan garis tersebut melalui satu titik dan gradiennya diketahui dalam sebuah persamaan garis? Yang pertama, kita cari dulu gradien dari persamaan itu, di mana apabila M1 sama dengan M2, maka dikatakan garis itu sejajar. Dan jika M1 dikali M2-nya menghasilkan negatif 1, maka dia saling tegak lurus. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis lurus, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, atau bisa juga dalam rumus Y sama dengan MX tambah C. Nah, sekarang kita lihat contoh. Bagaimana cara kita mencari persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis lain, ya. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 4,2 dan sejajar dengan Y sama dengan 2X min 4. Kita selesaikan soal ini. Pertama, Y sama dengan 2X dikurang 4. Nah, kita ubah ke bentuk umum, yaitu rumus umum kita Y sama dengan MX tambah C. Nah, ini berarti MX, ya, berarti ini M. Berarti gradiennya M1-nya 2. Nah, konstantanya negatif 4. Ya, untuk mencari garis sejajar kita hanya butuh gradien, ya. Nah, kalau gradiennya 2, garis yang akan kita buat itu sejajar dengan garis ini. Berarti M-nya sama dengan M1. Kalau ini M1, maka kita akan mencari M2. Pasti sama nilainya dengan M1 tadi, yaitu 2. Setelah kita dapat gradiennya, barulah kita masukkan ke bentuk umum yang tadi. Y dikurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, di sini X1, ini Y1. Nah, sehingga dikurang 2 sama dengan gradiennya 2, masukkan X dikurang X1, yaitu 4, ya. Kemudian kita buka kurungnya, 2 kali X itu 2X, 2 kali negatif 4, negatif 8. Kemudian Y sama dengan negatif 2 ini kita pindahkan ke kanan, negatif menjadi positif. Sehingga Y sama dengan 2X, negatif 8 itu sejenis dengan 2. Sama-sama konstanta, maka dia kita gabungkan. Negatif 8 tambah 2 sama dengan negatif 6. Jadi hasilnya Y sama dengan 2X. Contoh soal persamaan garis lurus yang saling tegak lurus. Tentukanlah persamaan garis yang saling tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X min 3 dan melalui titik 2,3. Nah, kita selesaikan soal ini. Pertama, Y sama dengan 2X min 3 itu kita masukkan ke bentuk umum persamaan garis Y sama dengan MX tambah C, di mana M-nya adalah 2. Jadi M1-nya 2. Nah, karena dia garis yang akan kita buat ini tegak lurus terhadap Y sama dengan 2X min 3 ini, tentu berlaku rumus yang tadi kita buktikan, yaitu M1 kali M2 sama dengan negatif 1.
Nah, untuk M1-nya kan sudah ada 2 di sini. Ya, M1-nya 2. Nah, tentu akan kita cari adalah M2-nya. Tentulah M2-nya adalah negatif 1 per 2. Nah, setelah kita dapatkan nanti M2-nya negatif 1 per 2, barulah kita masukkan ke rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Oh ya, untuk mencari M2, selain dari menggunakan rumus, bisa juga seperti ini. M1 itu kan tadi 2 ya. Kita rubah bentuknya menjadi 2/1, menjadi pecahan. Kita akan mencari M2. Yang kita pakai kan M2. Nah, kalau dia tegak lurus, cara mudahnya begini aja. 2/1 ini kita balik menjadi 1/2. Di sini tandanya positif, maka M2-nya negatif. Jadi, M2 sama dengan negatif 1/2. Sama kan dengan ini? Sama ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, di mana Y1-nya 3, X1-nya 2. Jadi Y kurang 3 sama dengan negatif 1/2 kali X kurang 2. Kemudian kita buka kurung, negatif 1/2 kali X, negatif 1/2 X. Negatif 1/2 kali negatif 2, positif 2/2. Nah, karena 2/2 ini adalah konstanta, negatif 3 ini kita bawa ke kanan. Atau kita menggunakan konsep keseimbangan. Supaya negatif 3 ini habis, caranya apa? Berarti ditambah dengan lawannya. Siapa lawan negatif 3 itu? Positif 3. Di sini ditambah 3. Nah, maka di kanan juga ditambah dengan 3. Boleh seperti itu. Atau menggunakan konsep pindah ruas. Nah, sehingga hasilnya apa? Negatif 3 tambah 3 itu kan 0. Tinggal Y sama dengan negatif 1/2 X ditambah 2/2 tambah 3. 2/2 itu kan 1. Ya kan? Tambah 3 berarti hasilnya 4. Y sama dengan negatif 1/2 X ditambah 4. Nah, kemudian kalau ini kan bentuk umumnya Y sama dengan MX tambah C ya. Berarti persamaan garis kita bentuk umumnya ke sini. Kita mau merubah bentuknya menjadi AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Boleh nggak? Boleh. Caranya ya kita hilangkan saja pecahan ini supaya min 1/2 tidak pecahan lagi. Caranya gimana? Sama-sama semuanya dikali dengan 2. Jadi Y-nya dikali 2 yaitu 2Y. Min 1/2 kali 2 itu min 1. Tinggal min X. 4 kali 2, 8. Setelah itu kita kumpulkan dalam satu ruas. Negatif X pindahkan ke kiri. Positif 8 pindahkan ke kiri. Negatif X menjadi positif X. 2Y tetap di ruas kiri 2Y. Positif 8 pindah ke kiri jadi negatif 8. Jadi hasilnya X tambah 2Y min 8 sama dengan 0. Jadi sama saja dengan Y sama dengan min setengah X tambah 4. Terserah kalian saja. Kalau soal nanti kita ada di pilihan ganda, tinggal kalian sesuaikan kemana hasil akhirnya kalian arahkan. Kalau di pilihan gandanya berbentuk Y sama dengan X tambah C, ya seperti ini. Tapi kalau dalam bentuk AX tambah Y tambah C sama dengan 0, kita bisa kembalikan ke bentuk seperti ini. Demikian keterangan ini tentang dua buah garis sejajar, dua buah garis sejajar.
Terima kasih telah belajar bersama Ibu. Semoga kalian paham dan sampai jumpa di materi kita yang berikutnya tentang persamaan linear dua variabel. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.